Pengakuan Pak Rendy adalah Pak Rendy melihat Ibu Astri mencekik leher anaknya. Nah, ketika Pak Rendy melihat Ibu Astri mencekik leher anaknya, maka marahlah dia kemudian membunuh Ibu Astri. Seseorang dicekik lehernya, kepalanya pecah. Masuk akal? Ini sama sekali tidak masuk akal. Saatnya rakyat berbicara. Hidup rakyat! Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Masih terkait kasus yang sama, yakni kasus pembunuhan Ibu Astri dan anaknya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya mendengar sebuah informasi lagi, ya. Saya sudah coba cari di informasi yang dimuat di berita-berita, tapi saya tidak menemukan informasi yang saya dengar ini, ya. Yaitu terkait berita acara keterangan dari Pak Rendy yang ditersangkakan tersebut. Jadi dalam berita acaranya katanya pengakuan Pak Rendy adalah Pak Rendy melihat Ibu Astri mencekik leher anaknya. Nah, ketika Pak Rendy melihat Ibu Astri mencekik leher anaknya, maka marahlah dia kemudian membunuh Ibu Astri. Masuk akal? Menurut saya secara pribadi itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, kenapa tidak masuk akal? Karena faktanya kepala sang anak ada retak. Ya, kepala sang anak itu pecah. Kalau Ibu Astri mencekik leher anaknya, kok bisa kepalanya yang pecah? Apa hubungannya leher dengan kepala? Seseorang dicekik lehernya, kepalanya pecah. Masuk akal? Ini sama sekali tidak masuk akal. Ya, sehingga video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Polda Nusa Tenggara Timur. Dan terkhususnya kepada yang terhormat Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Bapak Kapolda yang saya hormati, saya ingin mengutarakan sedikit unek-unek saya sebagai salah satu rakyat jelata pemerhati bangsa. Ya, ketika institusi Polri dan TNI terpojok oleh karena rongrongan dari kelompok tertentu, maka kami rakyat jelata ini kami pasang badan, kami berdiri sebagai garda pembela institusi Polri dan TNI. Untuk apa, Pak? Demi martabat bangsa kita, demi martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ketika kami sebagai rakyat jelata ini mengharapkan keadilan, maka kami merasa terkhianati. Bapak Kapolda yang saya hormati, kami tidak minta Bapak mempermudah proses kasus ini. Kami hanya minta agar kasus ini diproses sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, yang mana harus merujuk kepada kenyataan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hanya itu harapan kami, Pak. Saya Kristianto Yenoni, salam hormat untuk Bapak Kapolda NTT. Bravo NKRI. Saatnya rakyat berbicara. Hidup rakyat!